mengenai peran negara terhadap bisnis. Kebijakan regulasi. Pemerintah mempunyai peran dalam mengeluarkan regulasi atau peraturan-peraturan yang mengatur aktivitas bisnis. Regulasi tersebut berfungsi untuk memastikan bahwa bisnis beroperasi secara legal dan memenuhi standar-standar yang ditetapkan untuk keselamatan dan kesehatan masyarakat, lingkungan, dan kesejahteraan karyawan. Pengawasan dan penegakan hukum. Negara juga bertanggung jawab dalam memastikan bahwa bisnis beroperasi sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan. Pengawasan dan penegakan hukum merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam memastikan bahwa bisnis tidak melakukan pelanggaran atau tindakan kriminal dalam operasinya. Prinsip-prinsip Islam untuk kebijakan ekonomi publik. 1. Keadilan dan kesetaraan. Prinsip ini mengharuskan pemerintah untuk memastikan bahwa kebijakan ekonomi yang diterapkan memberikan kesempatan yang sama bagi semua orang dan menghindari konsentrasi kekayaan dan kekuasaan di tangan sedikit orang. 2. Kepemilikan yang adil. Islam mengakui hak kepemilikan pribadi dan usaha dalam ekonomi, tetapi dengan penekanan pada kepemilikan yang adil. Kepemilikan yang adil dapat dicapai dengan memastikan bahwa pendapatan dan kekayaan didistribusikan secara merata dan tidak terkonsentrasi di tangan diimplementasikan dalam kebijakan ekonomi publik seperti sistem pajak yang adil dan dana sosial untuk masyarakat yang membutuhkan. Tanggung jawab sosial. Prinsip ini dapat diimplementasikan dalam kebijakan ekonomi publik seperti program CSR, Corporate Social Responsibility, dan insentif bagi perusahaan yang melakukan praktik bisnis yang berkelanjutan. 5. Anti-riba dan spekulasi. Prinsip ini mengharuskan pemerintah untuk memastikan bahwa kebijakan ekonomi yang diterapkan tidak mempromosikan riba dan spekulasi dan memastikan bahwa transaksi bisnis dilakukan secara jujur dan adil. 6. Pengendalian harga. Prinsip ini mengharuskan pemerintah untuk memastikan bahwa pasar bebas tidak menimbulkan peningkatan harga yang tidak wajar dan merugikan masyarakat. 1. Hukum dan aturan yang diterapkan didasarkan pada prinsip-prinsip Islam. Dalam konteks ekonomi, hal ini mengharuskan pemerintah untuk menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam kebijakan ekonomi publik, seperti prinsip-prinsip keadilan, kepemilikan yang adil, konsep berbagi, tanggung jawab sosial, anti-riba dan spekulasi, serta 2. Pengendalian harga. 3. Pengaturan dan pengawasan, seperti melakukan pengawasan terhadap pasar, perusahaan, dan individu yang terlibat dalam kegiatan ekonomi. 4. Dana sosial. 5. Pajak dan zakat. 6. Perbankan syariah praktik bisnis berkelanjutan dan ramah lingkungan. Intervensi negara terhadap bisnis. Intervensi negara terhadap bisnis merupakan tindakan pemerintah untuk mengatur, mengawasi, dan mempengaruhi kegiatan bisnis dalam rangka mencapai tujuan-tujuan ekonomi yang diinginkan. Tujuan utama dari intervensi negara adalah untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kesejahteraan masyarakat. Intervensi negara dapat dilakukan dalam beberapa bentuk, di antaranya 1. Pengaturan harga. Pemerintah dapat mengatur harga barang dan jasa untuk mencegah inflasi, memperbaiki keadaan pasar yang tidak seimbang, dan melindungi konsumen dari praktik. 2. Regulasi lingkungan. Pemerintah dapat menetapkan peraturan dan regulasi yang mengatur aktivitas bisnis yang berdampak negatif terhadap lingkungan atau kesehatan masyarakat, seperti penggunaan bahan berbahaya atau polusi udara dan air. 3. Pemilikan usaha negara. Pemerintah dapat mempunyai saham mayoritas atau kepemilikan penuh dalam suatu usaha yang strategis atau penting bagi kepentingan nasional. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa kepentingan nasional dijaga dan diperjuangkan serta menjaga stabilitas ekonomi nasional. 4. Regulasi pasar. Pemerintah dapat mengatur hal-hal seperti persaingan usaha yang sehat, perlindungan konsumen, dan penghentian praktik monopoli.
5. Penetapan standar. Pemerintah dapat menetapkan standar minimum untuk produk atau layanan yang dihasilkan oleh bisnis, baik untuk kualitas produk, keamanan, atau standar etis. Hal ini dilakukan untuk melindungi konsumen dan mencegah praktik bisnis yang tidak etis. Namun, intervensi negara juga memiliki beberapa kekurangan. Beberapa kritikus berpendapat bahwa intervensi negara dapat mengurangi inovasi, merugikan efisiensi, dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah harus melakukan intervensi dengan hati-hati dan tepat sasaran, serta melakukan evaluasi terhadap efektivitas kebijakan yang diterapkan. Sekian, terima kasih.